Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pemrograman web lanjut. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya IKD Permana Putra dengan NIM 1815091022. Soal UAS yang diberikan, Naruto merupakan seorang kepala perpustakaan di sebuah universitas. Naruto memerlukan sebuah sistem yang membantunya dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan. Sebuah sistem yang bisa membantunya mencari buku di perpustakaan, apakah masih tersedia atau sudah ada yang meminjamnya. Jika ada yang mau meminjam buku, Naruto cukup mengisikan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian mengisikan data diri yang meminjam. Peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku. Pengembalian buku juga tercatat oleh sistem. Buku yang sudah dikembalikan akan bisa dipinjamkan kembali. Di sini saya sudah membuat database perpustakaan di PHP MyAdmin, di mana ketujuh tabel ini saya buat menggunakan fungsi migration. Ada Laravel, yaitu dengan kode atau dengan perintah PHP artisan make migrate. Jadi pada tabel yang pertama, migration ini merupakan tabel bawaan Laravel yang terdiri dari ID, migrate, dan add. Nantinya dapat atau berelasi dengan tabel-tabel yang ada pada database. Kemudian ada password reset. Di sini terdapat email, token, dan create. Di mana password reset ini nantinya digunakan untuk mereset password ketika pengguna lupa password yang dia gunakan. Dan kemudian pada tabel anggota terdapat data-data anggota yang nantinya dapat melakukan peminjaman. Setiap anggota harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau ditambahkan oleh admin untuk melakukan peminjaman, di mana tabel anggota ini terdiri dari ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, create, dan update. Kemudian pada tabel buku terdapat data-data mengenai buku. Pertama, ID buku, judul buku, deskripsi, kategori, cover image, create add, dan update add. Dimana dalam membuat atau menambah sebuah buku harus memilih terlebih dahulu kategori yang sudah ada. Untuk itu, pada tabel kategori menyimpan kategori, deskripsi, create add, dan update add, di mana kategori ini akan dipanggil ke tabel buku. Untuk melakukan tambah buku nantinya. Pada tabel transaksi terdapat data-data ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, di mana ID anggota ini merupakan anggota yang melakukan peminjaman, dan ID buku ini merupakan ID buku yang dipinjam oleh anggota ini. Kemudian pada tabel user merupakan tabel bawaan dari Laravel yang di dalamnya terdiri dari ID, name, email, email variate,
password, remember token, create add, dan update add, dimana pada tabel user ini nantinya digunakan untuk melakukan login pada sistem informasi perpustakaannya. Namun sebelum itu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba jalankan projectnya. PHP Artisan Server. Kemudian ketika kita ingin langsung masuk ke dashboard, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Karena pada root terdapat middleware yang dapat melakukan pengecekan, di mana apabila user masih dalam keadaan guest atau belum melakukan authentication, maka tabel ini tidak dapat, atau view ini tidak dapat dijalankan dan diarahkan ke halaman login, ya, di mana middleware ini terdapat pada app, HTTP, dan middleware, yang di dalamnya ketika masih atau belum melakukan authenticate, maka diarahkan ke halaman login. Kemudian jika kita belum mempunyai email, kita buat terlebih dahulu karena register. Kita buat nama gara@gmail.com, passwordnya 1234568 berhasil. Ini merupakan tampilan dashboard dari situs Konoha atau Sistem Informasi Perpustakaan Konoha, di mana fitur-fitur yang terdapat pada Sistem Informasi Perpustakaan Konoha ini pertama yaitu fitur logout. Kita dapat melakukan logout, kemudian buku, ada buku yang di dalamnya terdiri dari data buku. Ketika kita ingin menambah buku, kita cukup tambah buku, kita memasukkan judul buku, misalnya belajar PHP, deskripsi buku, dan kategori. Nah, kategori harus dibuat terlebih dahulu. Untuk itu kita buat kategori terlebih dahulu.
Pada tampilan kategori buku, di sini terdapat satu buah kategori, yaitu dongeng. Kita tambah kategori buku baru. Kita beri nama teknologi dan data berhasil disimpan. Sudah ada dua kategori buku. Kita kembali ke menu buku. Jika kita ingin menambahkan buku, kita masukkan belajar coding, deskripsi coding. Kemudian terdapat kategori baru, itu teknologi. Kemudian cover buku, kita bisa pilih gambarnya. Misalnya kita pakai ini, dan kita simpan. Data berhasil disimpan dan data bukunya menjadi dua, yaitu BPA belajar coding yang baru saja kita tambahkan. Kemudian kategori sudah, anggota. Pada menu anggota, di sini saya sudah membuat satu buah anggota. Itu saya sendiri. Kita coba buat anggota baru. Naruto. Kemudian anaknya bisa Konoha, laki-laki, itu benar. Nanti kita pakai ini aja, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, maka secara otomatis data sudah ditambahkan. Naruto. Kemudian ketika data sudah ditambahkan, maka dapat melakukan transaksi. Di sini belum ada transaksi, jadi kita lakukan peminjaman buku. Pinjam dan ID buku 2 tadi. ID buku 2 sesuai dengan buku yang baru saja kita buat. Ini ID anggota, kita pakai 2 pan. Nah, maka data berhasil disimpan secara otomatis. Ketika kita menginputkan ID buku dan juga ID anggota, maka akan langsung seperti judul buku, deskripsi, kategori buku, tanggal pinjam akan ditambahkan.
Dan ketika kita melakukan pengembalian, kita simpan. Buku telah dikembalikan. Seperti itu. Untuk tampilan dashboard ini saya menggunakan kode dashboard ini, dimana view dashboard ini extend ke view dashboard ini diambil dari view template /master. Itu di sini template dan master. View ini saya ambil dari GitHub dan saya edit sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian untuk sidebar ini digunakan untuk menampilkan menu yang ada di sebelah kiri. Dimana sidebar ini include pada view master, sehingga kita cukup memanggilkan template master saja. Kemudian untuk section judul ini digunakan untuk ini judul. Dimana view ini dipanggil oleh root dengan menggunakan /dashboard dan dikirimkan ke menu cron dengan metode dashboard. Itu di PTP. Controller, kemudian menu. Jadi langsung ditampilkan return view dashboard untuk menampilkan dashboard. Kemudian pada menu buku, untuk menampilkan data-data buku ini caranya pada buku controller diambil melalui menggunakan model use app buku dan use app kategori. Kemudian data pada tabel buku yang ada pada database disimpan pada $buku. Kemudian akan di return ke view buku index. Buku ini dipanggil digunakan pada for each buku, kemudian as buku kemudian akan ditampilkan. Kemudian untuk tambah buku ini
yaitu pada view create nama buku, dimana kategori yaitu menggunakan for each. Nah, kategori ini diambil dari tabel kategori, kemudian ditampilkan. Kemudian ketika menekan tombol simpan, maka akan diarahkan ke slash buku. Dimana data-data yang dimasukkan pada view tambah buku ini akan diambil, yang pertama melakukan validasi, judul buku harus diisi dan deskripsinya juga harus diisi. Kemudian file trace, gambar. Dan pada dolar buku akan objek buku ini diisikan dengan data-data pada form nama buku, judul buku, deskripsi, kategori, dan cover image ini dan disimpan pada dolar buku. Kemudian pada kategori, pada tampilan kategori ini merupakan tampilan dari kode tampilan dari view kategori, mana cara kodenya hampir sama seperti view buku tadi. Kemudian tambah kategorinya juga bersama. Kemudian pada pada menu anggota, di sini terdapat anggota yang sudah ditambahkan. Mana view itu di indeks, semua data tersebut diambil dan ditampilkan pada view index. Yang dilakukan for each. Kemudian pada transaksi itu terdiri dari tabel data-data transaksi, di mana ini merupakan kode untuk menampilkan data transaksi. Dan yang terakhir untuk fitur logout. Jadi ketika kita melakukan fitur logout,
maka akan diarahkan langsung ke view login. Dan ketika kita melakukan kembali ke dashboard, kita tidak bisa. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika penjelasan saya tidak begitu jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.